Ya, oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Terdengar, Pak. Ya, oke. Sambil menunggu yang lain bergabung, yang sudah stay di pagi hari ini untuk mata kuliah Combustion Engineering atau teknik pembakaran, bisa mengaktifkan atau menghidupkan kameranya. Ya, oke, sambil eh, berjalan waktu, yang lain bergabung. Untuk tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat dengan jelas. Terlihat, Pak. Ya, jadi di eh, pertemuan ini merupakan continue ya atau kelanjutan dari eh, pertemuan dari pembahasan di minggu-minggu sebelumnya yang sudah diceritakan mengenai proses pembakaran, kemudian ada pembakaran yang dengan kondisinya itu adalah eh, bahan bakar lebih banyak, kemudian ada dengan bahan bakar yang lebih sedikit atau pembakaran kaya atau pembakaran yang kondisinya miskin. Nah, di bagian ini eh, adalah pertemuan yang menceritakan tentang rasio ya atau perbandingan udara dan eh, bahan bakar karena pada saat melakukan proses combustion atau pembakaran tersebut perbandingan antara udara dengan bahan bakar tersebut merupakan hal yang cukup penting untuk bisa terjadinya pembakaran dengan baik atau pembakaran tersebut bisa berlangsung secara optimal. Di bagian ini rasio udara dan bahan bakar. Rasio udara dan bahan bakar ini merupakan nilai atau suatu value ya yang menunjukkan komparasi perbandingan antara berapa banyak jumlah udara. Jadi pada saat melakukan proses pembakaran tersebut berapa banyak jumlah udara yang harus disuplai atau dipergunakan dengan jumlah bahan bakar. Jadi bahan bakarnya itu berapa banyak bahan bakar yang akan dipergunakan. Bahan bakar ini bisa saja dalam bentuk bahan bakar gas atau bahan bakar padat atau juga bahan bakar cair ya atau bahan bakar yang berwujud fase liquid yang digunakan untuk proses eh, pembakaran. Jadi bahan bakar tersebut terbakar, ada reaksi antara bahan bakar dengan oksigen, kemudian ada panas yang menimbulkan bahan bakar tersebut terbakar. Nah, di bagian ini dinyatakan dalam basis untuk komparasinya itu eh, diartikan sebagai berapa banyak massa atau berat. Jadi nanti perbandingannya massa udara dengan massa bahan bakar. Jadi ada massa udara berbanding dengan berapa banyak eh, massa bahan bakar tersebut. Untuk bahan bakar bisa bahan bakar cair, gas, atau bahan bakar dalam bentuk padat.
Lalu yang berikutnya adalah untuk menjelaskan arti tersebut dituliskan ke dalam persamaan ini ya. AF. A ini merupakan singkatan dari A itu adalah air atau udara. Kemudian F ini fuel. Fuel itu adalah bahan bakar tersebut. Bahan bakar bisa berupa bahan bakar padat atau berupa cair atau maupun gas. Nah, perbandingannya dituliskan dengan kondisi seperti ini. Massa udara berbanding dengan massa bahan bakar, atau kalau dituliskan dalam bentuk basis volume, ini seperti ini notasinya. Ya, ini adalah penjelasan atau keterangan untuk simbol M. Di bagian ini ada penjelasan yang menuliskan M besar ya, atau M kapital tulisannya, menunjukkan massa molekul, berapa besar massa molekul dari udara tersebut. Sedangkan untuk U ini dan BB menunjukkan U itu adalah udara dan BB ini merupakan singkatan dari bahan bakar. Jadi kalau ini diartikan ini adalah U, sedangkan ini adalah bahan bakar tersebut. Kemudian untuk kebutuhan atau keperluan dalam hal ini, perhitungan secara praktis, nilai standar massa molekularnya ini dipergunakan untuk udara, diperkirakan jumlahnya itu untuk keperluan perhitungan praktis 28,9. Jadi udara untuk molekul udara ini adalah 28,9 kilogram per kilomol. Jadi 28,9 kilogram per kilomol untuk udara. Ya, lalu kalau yang tadi udara dengan bahan bakar ya, ini rasio udara dengan bahan bakar. Kemudian ini kebalikan, rasio bahan bakar dengan udara. Kalau tadi udara dengan bahan bakar, ini bahan bakar dengan udara. Nah, di bagian ini memberikan arti bahwa rasio bahan bakar udara itu merupakan reverse atau kebalikan dari air fuel udara dan bahan bakar, sering dipergunakan untuk kebutuhan melakukan analisis stoikiometri pembakaran dan disebut sebagai rasio bahan bakar udara atau fuel air ratio yang tuliskan ke dalam persamaannya seperti ini. Jadi ada sama seperti yang tadi, cuman ini terbalik ya posisinya, F-nya lebih dulu, ini adalah fuel, kemudian ini adalah air atau udara ya, karena dalam bahasa Indonesia air adalah udara, F itu adalah bahan bakar. Lalu keterangan sama yang tadi, misalnya untuk ini adalah BB itu adalah bahan bakar, kemudian ini adalah udara. Ya, ini merupakan contoh singkat ya, atau contoh sederhananya memahami persamaan yang tadi, atau rumus antara udara dengan perbandingan udara bahan bakar pada pembakaran sempurna. Jadi di bagian ini ada simple case atau kasus sederhana. Misalkan
hitunglah atau tentukan perbandingan bahan bakar udara. Jadi ada bahan bakar perbandingan udara bahan bakar pada pembakaran dengan asumsi pada saat kalkulasi atau perhitungan ini diasumsikan pembakarannya terjadi secara sempurna. Yang dimaksud dengan pembakaran sempurna, jadi bahan bakar terbakar dengan habis atau bahan bakar tersebut habis terbakar. Bahan bakar yang dipergunakan adalah metana atau gas metan dengan udara di bagian ini adalah udara teoritisnya. Nah, untuk proses reaksi combustion tersebut, yang pertama adalah CH4 ini merupakan metan, jadi gas metana. Lalu ada oksigen diawali dengan O2 karena proses pembakaran bisa terjadi jika ada oksigen. Nah, kenapa ada N2? N2 di bagian ini terjadi karena ini merupakan nitrogen ya. Nitrogen itu ada di komposisi udara. Jadi udara ini mengandung maksudnya udara sekitar ya atau udara bebas. Itu ada komposisinya, ada komposisi oksigen dan komposisinya nitrogen. Sehingga nitrogen ini dimasukkan ke dalam persamaan reaksi kimianya. Jadi dituliskan CH4 tambah tanda tambah itu artinya melakukan reaksi dengan oksigen ditambah juga melakukan reaksi dengan gas nitrogen. Kemudian 3,76 ini merupakan nilai dari nitrogen tersebut. Nah, proses pembakaran ini terjadi secara reaksi kimia. Reaksi kimia itu tanda panahnya satu arah, jadi tidak bisa berulang kembali ya. Misalnya setelah bahan bakar tersebut terbakar, dia tidak bisa kembali lagi menjadi CH4 atau menjadi gas yang sebelum terbakar. Jadi proses pembakarannya ini yang terjadi adalah proses reaksi kimia. Sehingga dari proses reaksi kimia ini menghasilkan gas buang atau emisi yang biasa dikenal dengan CO2, karbon dioksida, lalu 2H2O. 2H2O ini adalah air ya kalau dalam arti rumus kimianya ini adalah air atau water. Kemudian N2. Untuk N2 nitrogen ini di bagian ini adalah kondisi yang hasil yang didapatkan dari proses pembakaran. Jadi proses pembakaran tersebut menghasilkan pembuangan gas nitrogen. Nah, yang perlu dilakukan pada saat mendapatkan kondisi reaksi tersebut adalah menyamakan reaksi tersebut menjadi kondisi yang stoikiometri. Stoikiometri itu artinya kondisi yang seimbang sebelum terjadi proses pembakaran, kemudian setelah menjadi proses pembakaran. Jadi bisa dilihat di bagian ini. Untuk komponen atau unsur-unsur tersebut, nilai C, karbon, sebelum dan sesudah nilainya sama-sama bernilai 1 ya. Nilainya C, ini juga C-nya ada 1. Kemudian oksigen 2 dikali 2 nilainya 4. Kemudian ini adalah 2. Kemudian oksigen di sini 1. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan di bagian ini juga nilainya 2 dikali 2. 2 dikali 2 nilainya 4. Kemudian untuk nitrogen 3 dikali 3,76 dikali
N2 dan ini juga nilainya kondisinya sama ya karena ini 3,76 berarti ini ada apa kesalahan ya. Nah, di bagian itu dikondisikan nilainya harus seimbang atau sama antara hasil yang sudah terbakar dengan hasil yang belum terbakar. Nah, lalu setelah memasukkan nilai-nilai tersebut ya ini dua ya benar-benar ya 2,2 dikali 3,76 ini juga sama ya. Nah ini eh, nilainya sama untuk nitrogen. Kemudian ini juga sama ya 2 dikali 3,76 dikali dengan 2 ini juga sama untuk nitrogen. Nah, setelah memasukkan data-data yang sudah diketahui tersebut, maka bisa didapatlah nilai uh, air fuel atau perbandingan udara dengan bahan bakar. Jadi perbandingannya adalah 17,2 kilogram udara berbanding dengan 1 kilogram CH4. Jadi bisa dibayangkan pada saat proses pembakaran tersebut dengan kondisi pembakaran seperti ini, di bagian ini nanti bisa dibayangkan ada 17,2 massa udara, 17,2 massa udara dengan satuan kilogram dengan massa CH4 atau gas metana dengan kondisinya adalah masanya 1 kilogram. Jadi perbandingannya antara udara dengan bahan bakar didapatkan nilai tersebut. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya? Untuk tampilan share screen dan suaranya bisa terdengar dengan jelas. Jelas, Pak. Ya, jadi itu adalah komparasinya. Lalu yang kedua, yang selanjutnya, ini merupakan ekivalen ya, atau ekivalensi rasio. Ekivalensi rasio ini ya berperan cukup penting dalam hal mendefinisikan apakah kondisinya itu kondisi pertama atau kondisi kedua atau kondisi ketiga. Perbandingan antara rasio udara dengan bahan bakar, stoikiometri dengan rasio udara bahan bakar secara aktual atau secara real ya. Aktual itu secara real atau secara nyata dengan rasio bahan bakar udara yang dihitung secara stoikiometrik. Nah, jika didapatkan antara air fuel udara dengan bahan bakar, kemudian yang ini adalah A ini merupakan singkatan ya. Ini A ini singkatan dari aktual, aktual atau nyata. Kemudian S ini merupakan singkatan dari stoikiometri. Jadi bisa diartikan perbandingan antara udara dengan bahan bakar secara stoikiometri berbanding dengan udara bahan bakar secara
aktual atau secara nyata atau secara sesungguhnya. Nah, stoikiometri ini adalah perhitungan ya atau analitik atau eksak di atas kertas perhitungan secara stoikiometrinya. Kemudian yang dibandingkan dengan kondisi eh, real atau kondisi nyata atau kondisi sesungguhnya. Nah, jika didapatkan perbandingan antara eh, stoikiometri dengan aktual tersebut nilainya adalah lebih besar dari satu, artinya lebih besar dari satu, nanti didapat nilai ini ya, nilai ininya lebih besar dari satu ya, arti lebih besar dari satu bisa saja nilainya misalkan 1,1, berarti dia lebih besar dari satu, maka dikategorikan masuk ke dalam campuran kaya bahan bakar. Jadi pada saat proses combustion atau pembakaran tersebut lebih banyak komposisi bahan bakar jika dibandingkan dengan udara. Jadi lebih banyak bahan bakarnya jika dibandingkan dengan udara. Nah, kemudian jika nilainya eh, kurang dari satu, berarti kalau nilainya kurang dari satu, misalnya 0,8 ya. Nah, untuk 0,8 nilainya berarti campuran di bagian ini adalah fuel lean mixture atau campuran miskin untuk bahan bakar. Jadi bisa dibayangkan lebih banyak udara di proses pembakaran tersebut yang disuplai atau dimasukkan dibandingkan dengan bahan bakar yang dipergunakan. Jadi banyak udara banyak sekali atau jumlah volume atau massa udara yang diberikan ke proses pembakaran tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan bahan bakar. Jadi bahan bakarnya lebih sedikit sehingga bisa dikatakan campuran miskin bahan bakar. Lalu bagaimana dengan nilainya jika sama dengan satu? Nah, ini merupakan kondisi yang stoikiometrik atau kondisinya antara kondisi aktual, kondisi nyata ya, kondisi aktual itu kondisi di eh, lapangan, maksudnya kondisi kondisi percobaan atau kondisi eksperimen atau kondisi sesungguhnya berbanding sama dengan kondisi yang ada di hitungan secara stoikiometri. Nah, sehingga dituliskan nilainya sama dengan satu atau merupakan campuran stoikiometri. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke apa slide selanjutnya? Suaranya jelas terdengar ya dengan stabil. Jelas, Pak. Ya, jadi itu merupakan gambaran campuran kaya akan bahan bakar dengan campuran yang kurang bahan bakar, lalu campuran yang seimbang antara hasil eh, aktual dengan perbandingan stoikiometrinya. Ya, lalu yang berikutnya hubungan atau rasio ekivalen ini dengan udara dengan menggunakan rasio ekivalen atau nilai tersebut persen udara teoritis atau persen udara lebih dapat ditentukan dengan persamaannya seperti ini. Ini ada dua persamaan. Prosentase pertama udara lebih. Jadi udara persentase udara teoritis ya, udara teoritis berarti 100 dibagi dengan nilai tersebut. Apakah campurannya nilainya eh, lebih dari satu, misalnya lebih 1,1 atau di bawah 1 0,8 atau nilainya sama dengan satu. Ini untuk
rasio ekivalen rasio ekivalen eh, udara tersebut atau udara lebih. Nah, di bagian yang selanjutnya adalah eh, persentase untuk udara yang lebih, persentase untuk udara yang lebih nanti bisa dihitung. Nah, ini ada persamaan yang bisa dipergunakan. Nilai persamaan ini sama seperti yang tadi. Untuk nilainya, apakah lebih kaya bahan bakar, hasil perhitungannya, jika kaya nilainya 1,1, jika bahan bakarnya lebih sedikit, di bawah 1, misalnya 0,8 atau sama dengan 1, nanti tinggal dimasukkan, maka bisa dihitung berapa nilai prosentase udara berlebih tersebut. Ya, lalu yang berikutnya adalah contoh. Di bagian ini ada sebuah contoh ya, satu contoh. Misalkan ada eh, pembakar, alat pembakar atau yang biasa dikenal dengan burner. Untuk alat pembakar atau burner ini dengan menggunakan medianya itu yang akan berputar adalah turbin turbin gas beroperasi pada beban penuh. Jadi beban dari turbin tersebut beroperasi dengan kondisi penuh. Lalu data yang diketahui adalah laju aliran massa udara 15,9 kilogram per detik atau 15,9 kilogram per second. Jadi dalam waktu, bisa dibayangkan, dalam waktu 1 detik ada 15,9 kilogram udara yang mengalir ya di sistem tersebut. Kemudian bahan bakarnya adalah gas alam dengan komposisi bahan bakar yang digunakannya itu komposisinya ini C1,16, C itu karbon, H-nya ini adalah unsur hidrogen, H4,32. Yang menjadi pertanyaan, tentukan rasio udara. Jadi berapa rasio udara? Rasio udara bahan bakar dan laju aliran bahan bakar. Berapa laju aliran massa dari bahan bakar, kemudian rasio udara dengan bahan bakar tersebut. Jika proses pembakaran di bagian ini dijaga pada kondisi campurannya itu adalah campuran miskin ya, artinya campuran lebih sedikit bahan bakar jika dibandingkan dengan udara yang disuplai. Jadi lebih banyak udara yang disuplai daripada bahan bakar yang dipergunakan untuk proses pembakaran tersebut. Nah, bahan bakar dengan rasionya itu didapat 0,286. Jadi ini merupakan campuran miskin ya, karena nilainya kurang dari campuran miskin bahan bakar. Jadi lebih sedikit bahan bahan bakar yang dipergunakan. Yang pertama diketahui di bagian ini ada beberapa hal yang sudah bisa dituliskan. Yang pertama adalah C116, ini merupakan bahan bakar tersebut, karbon dan hidrogen unsurnya. Lalu rasio ekivalen, ini rasio miskin bahan bakar, nilainya kurang dari 1.
miskin bahan bakar. Kemudian laju udara ini dituliskan dengan simbolnya M, bacanya M dot ya, M titik UA, udara. Kemudian aktual. Jadi ini adalah U-nya itu adalah udara, A ini adalah aktual. Jadi udara aktual 15,9 kilogram per second. Jadi bisa dibayangkan ada udara yang mengalir sebanyak 15,9 kilogram dalam waktu 1 detik. Yang menjadi pertanyaan adalah rasio udara bahan bakar secara stoikiometris, lalu air fuel, udara dan bahan bakar, dan laju aliran bahan bakar tersebut dalam notasinya M titik ya, M dot ya, artinya massa dari bahan bakar tersebut secara aktual. Ini adalah bahan bakar secara aktualnya. Untuk tampilan share screen-nya bisa jelas terlihat ya. Jelas, Pak. Ya. Kemudian, nah, setelah diketahui data-data tersebut, maka bisa dihitung dengan pendekatan seperti ini atau rumus yang dipergunakan untuk reaksinya. Jadi ada C, ini adalah unsur yang tadi ya, unsur karbon. Sesuai dengan data yang diketahui, C ini ada 1,16, H-nya 4,32, ditambah dengan 1,16 ditambah 4,32 per 4. Jadi nilai nilai tersebut bisa didapat ini 1,16 kemudian 4,32 dibagi dengan 4. Kemudian proses pembakaran akan berlangsung jika ada unsur utamanya itu harus ada O2 ya, harus ada oksigen. Jadi proses pembakaran bisa terjadi jika ada oksigen. Kemudian kenapa nitrogen ada? Karena ini merupakan udara. Jadi udara itu ada unsur nitrogennya. Sehingga reaksi pembakarannya menghasilkan awalnya adalah CO2, karbon monoksida. Jadi hasil pembakarannya itu menghasilkan gas CO2, karbon monoksida, lalu menghasilkan H2O atau air, dan di bagian akhir karena tadi ada nitrogen berarti dia menghasilkan N2. Nah, nilai seperti 1,16 ini ada nilai-nilai ya, 1,16 kemudian 4,32 per 2 lalu 3,76 1,16 ini merupakan koefisien dari unsur tersebut. Jadi fungsi dari koefisien tersebut adalah untuk menyeimbangkan antara sisi kiri dengan sisi yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau unsur karbonnya nilainya
1,16, maka di bagian ini unsur karbonnya adalah 1,16 ya. Jadi ini sama ya, 1,16. Kemudian ini juga nilai 1,16 dikali dengan 1. Jadi nilainya sama dan seterusnya. Jadi antara nilai sisi kiri unsur kimia dengan yang ada di sisi sebelah kanan nilainya harus sama. Jadi kalau misalnya nilai koefisien tersebut belum sama, berarti kondisinya belum seimbang atau belum stoikiometri. Nah, tanda pembatasnya adalah tanda panah. Jadi di bagian ini ada ilustrasi tanda panah. Jadi ini adalah sisi kiri, kemudian ini adalah sisi bagian kanan. Nah, setelah semuanya seimbang, maka didapatlah koefisien-koefisien tersebut. Yang pertama ini berubah menjadi 2,24. Lalu untuk bagian ini 1,16 koefisiennya 2,16 dan nitrogen koefisiennya 8,42. Ya, untuk data-data yang sudah didapatkan nilai koefisien tersebut sehingga bisa dimasukkan ke dalam persamaan yang ini ya, persamaan sederhana ini. Massa molekul udara 28,9 kilogram per kilomol. Jadi datanya tadi udah di apa diketahui ya. Massa molekul udara 28,29 kilogram per kilomol. Kemudian massa molekul bahan bakar ini 18,24 kilogram per kilomol. Jadi bisa dihitung reaksi stoikiometrinya untuk perbandingan udara dengan bahan bakar stoikiometris. Nah, di bagian tersebut di tinggal dimasukkan ya nilai-nilainya 28,9 kilogram per kilomol, kemudian ini dikali dengan 2,24. Jadi didapat dari sini 2,24 ditambah 1 plus 3,76. 2,24 yang ini ditambah dengan 1,376 kilomol. Ini karena nilai tersebut. Lalu dibagi dengan 18,24 kilogram per kilomol dikali dengan nitrogen BB. BB ini bahan bakar. Jadi 1 kilomol didapatlah nilainya ini 16,89. Jadi perbandingan antara udara dengan bahan bakar nilainya adalah 16,89. Minggu depan untuk presentasi kelompoknya. Kemudian yang terakhir ya, untuk yang tadi yang presentasi kelompok tadi yang sudah melakukan presentasi kelompok
untuk presentasinya nanti didokumentasikan, maksudnya dicatat pertanyaan apa yang ditanyakan dari kelompok yang memberikan pertanyaan, kemudian jawaban apa yang diberikan dari kelompok yang melakukan presentasi tadi. Ya, kalau tidak ada lagi yang presentasi sebagai pertemuan untuk tugas mandirinya, untuk tampilan di layar atau di share screen-nya sudah keluar tampilannya. Sudah keluar Pak. Sudah terlihat Pak. Ya, ya. Sebagai tugas mandiri untuk refresh ya, atau merecall lagi beberapa materi yang tadi apa disampaikan, kemudian ada yang dipresentasikan. Nah, di poin ini ada 4 tugas mandirinya. Yang pertama, nanti coba dicari atau dipelajari, karena pada proses pembakaran ini cukup banyak ya. Pembakaran itu bisa saja menggunakan bahan bakar dari bahan bakar gas, bahan bakar padat, atau bahan bakar cair atau liquid. Ada juga bahan bakar eh, pada bagian ini pirolisis. Nah, nanti coba dicari atau dieksplor apa ini maksud dengan pirolisis tersebut. Kemudian ketika pirolisis ini dijadikan proses pembakaran, lalu apa yang dimaksud dengan eh, pembakaran pada eh, pirolisis. Lalu pada saat proses combustion atau proses pembakaran ini ada namanya melakukan scanning ya, atau melihat berapa besar eh, temperatur atau panas dari eh, pembakaran tersebut. Nah, di bagian ini menggunakan thermal scanning calorimetry. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana proses atau analisis yang dikerjakan menggunakan eh, alat atau toolsnya itu adalah menggunakan thermal scanning calorimetry. Kemudian yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis kinetik. Di bagian ini poin pertanyaannya adalah analisis kinetik pembakaran. Jadi pada saat eh, terjadi atau hasil dari proses pembakaran tersebut mengeluarkan energi. Energinya adalah energi kinetik. Nah, di bagian ini yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan kondisi tersebut untuk analisis kinetik pembakaran. Lalu yang keempat, mengapa pada saat combustion atau proses pembakaran itu kandungan atau kadar air dalam proses pembakaran atau dalam proses reaksi pembakaran itu atau pembakaran berlangsung harus lebih sedikit. Jadi bisa dibayangkan pada saat membakar ya, menggunakan bahan bakar, misalnya bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar padat, solid ya, bahan bakar padat, itu kandungan airnya kenapa harus lebih sedikit? Misalnya kayu, di dalam kayu yang dijadikan bahan bakar, yang diinginkan lebih sedikit kandungan
airnya, kandungan H2O ya. Air ini kan kalau ditulis ke dalam apa rumus kimianya H2O ya. Nah, sedangkan pada saat hasil pembakaran di perhitungan stoikiometri itu mengeluarkan H2O. Yang jadi pertanyaan, kenapa kandungan atau kadar airnya proses pembakaran harus lebih sedikit jika dibandingkan dengan bahan bakar yang dipergunakan. Jadi pada saat menggunakan bahan bakar tersebut, kandungan airnya atau H2O-nya harus lebih sedikit jika dibandingkan dengan bahan bakar. Tetapi di proses pembakarannya malah mengeluarkan eh, air atau H2O. Nah, jelaskan mengapa hal tersebut apa terjadi atau dilakukan untuk kebutuhan tersebut. Ya, oke, baik. Eh, Jika tidak ada lagi yang presentasi untuk presentasi tugas kelompok ya untuk mereview artikel atau jurnal karena eh, di perkuliahan tersebut atau di mata kuliah ini untuk proses pembakaran atau combustion engineering itu ya bagian ini harus mereview artikel. Ya tujuannya adalah supaya bisa melihat perkembangan atau hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dengan bagian di pembakaran tersebut. Karena kalau misalnya hanya mengacu pada buku teks atau buku bahan ajar ya, itu merupakan teori-teori fundamental, teori-teori dasar. Applied-nya atau aplikasinya ya adalah di riset atau di penelitian. Nah, bisa mengetahui hal-hal tersebut adalah dengan cara membaca uh, artikel yang dipublikasikan di tiap di tiap bulan atau bahkan ada di tiap 6 bulan sekali atau bahkan kalau artikelnya itu cukup penerbitannya 1 tahun sekali jadi perlu melakukan upgrading artikel yang dipublikasikan per tahun atau tiap tiap beberapa bulan sekali sehingga bisa mengetahui atau bisa mengikuti eh, penelitian-penelitian yang berhubungan dengan combustion atau teknik pembakaran ini. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan di hari ini, saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.